Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya angkatan 2020 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ROE dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. ROE atau Return on Equity adalah salah satu rasio profitabilitas yang membandingkan nilai pendapatan bersih dengan ekuitas pemegang saham. ROE adalah rasio dua bagian dalam penurunannya karena menyatukan neraca dan laporan laba rugi. ROE mengukur keuntungan yang dihasilkan untuk setiap rupiah dari ekuitas pemegang saham. Di dalam manfaat ROE, kita dapat mengetahui kinerja perusahaan dalam memaksimalkan modal. Yang kedua, dapat mengetahui kelayakan usaha. Yang ketiga, dapat memprediksi perkembangan perusahaan di masa depan. Yang keempat, kita dapat mengetahui kinerja manajemen operasional. Dan yang kelima, kita dapat mengetahui presentasi laba yang akan diterima. Kemudian kita juga dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ROE. Yang pertama ada laba bersih atau penghasilan bersih. Yang kedua ada ekuitas atau modal. Yang ketiga ada pendapatan perusahaan. Yang keempat ada pengeluaran pribadi. Yang kelima ada beban. Rumus ROE adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas. Cara menggunakan informasi ROE. Yang pertama, bisa dengan cara membandingkan ROE perusahaan selama 5-10 tahun terakhir. Hal ini akan memberikan informasi pertumbuhan perusahaan secara lebih signifikan, walaupun kenaikan ROE dalam rentang 5-10 tahun tidak menjamin perusahaan akan terus tumbuh pada kecepatan tersebut. Namun paling tidak dari informasi tersebut kita akan mengetahui grafik rata-rata perolehan dari perusahaan. Kemudian bisa juga dengan membandingkan angka ROE dari perusahaan-perusahaan dengan ukuran dan industri yang sama. Mungkin angka ROE rendah karena industri yang digeluti memiliki margin laba yang rendah. Dan yang terakhir, bisa juga dengan properti dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung memiliki ROE yang tinggi karena mampu menghasilkan pendapatan tambahan tanpa perlu didanai pihak eksternal. Di sini kita juga dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dari ROE atau Return on Equity. Kelebihannya, rumusnya lebih sederhana dan kemudian menggambarkan laba secara real. Kekurangan dari ROE atau Return on Equity, yang pertama berpotensi mengurangi motivasi perusahaan, yang kedua kurang mempertimbangkan depresiasi modal, dan yang ketiga terkadang tidak sesuai bagi perusahaan yang baru berdiri. Laba per saham. Laba per saham merupakan sebuah satuan kepemilikan saham berdasarkan nilai modal dan porsi kepemilikan terhadap keseluruhan modal awal. Laba per saham adalah salah satu variabel penting untuk menentukan harga saham perusahaan. EPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menguntungkan dan memiliki lebih banyak keuntungan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Cara menghitung laba per lembar saham ada dua cara. Yang pertama ada cara LPS dasar. LPS dasar rumusnya LPS dasar sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua ada LPS dilusian. Rumusnya laba bersih dikurang dividen saham preferen ditambah dengan dividen saham preferen konversi, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar ditambah dengan saham biasa, baru dikeluarkan setelah konversi. Itu penting. Analis dan investor sangat memperhatikan pendapatan perusahaan karena pada akhirnya dapat menaikkan harga saham. Umumnya, jika perusahaan memiliki pendapatan yang kuat, selama pertanda harga saham bisa naik. Sebaliknya, jika pendapatan turun, ini pertanda harga saham juga bisa turun. Laba per saham adalah salah satu faktor kunci yang harus digunakan investor saat menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Penggunaan EPS. EPS dapat digunakan untuk beberapa macam analisis. Salah satunya, EPS bisa digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu saham oleh para analis surat berharga. EPS juga mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu saham dan menghasilkan rasio Price Earning Ratio. Per adalah harga pasar suatu saham dibagi dengan EPS-nya.
Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.